Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita. Ada hal yang luar biasa terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis. Kenapa? Di sana muncullah Tritunggal Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bukan hanya itu. Ketika dibaptis, langit, kata firman Tuhan, terbuka. Itu menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita berdoa sampai ada jawaban daripada Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sebentar akan kami dengarkan. Tolong kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan tahu benar bahwa hidup kami ini Tuhan, baik ketika kami berdoa dan maupun ketika kami dibaptis, dan kami sadar bahwa kami perlu mengalami lawatan Tuhan yang istimewa, sehingga kami setiap hari hidup dari mujizat kepada mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 3, Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Amin. Ketika dibaptis, Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang luar biasa. Pertama ialah langit terbuka, kata Alkitab, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati hinggap kepadanya. Pesan nomor 1 yaitu berdoalah sampai langit terbuka. Saya ingin menolong saudara sekalian, ketika
Ibu Hana itu saudara sekalian mengalami penderitaan luar biasa karena dia tidak punya anak, makanya dia dimadu oleh suaminya dan suaminya ambil istri muda namanya Penina. Dan Penina itu punya banyak anak-anak. Dan sudah tahu waktu itu anak-anaknya sudah remaja sehingga sudah mendapat bagian dari makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada waktu itulah dia selalu disindir, dibully oleh apa? Oleh itu tadi, madunya itu. Sehingga ketika pergi beribadah justru itu Ibu Hana mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia hidup dalam menangis, sakit hati dan tidak mau makan. Sudah perhatikan baik-baik. Sudah itu dia curhat kepada Tuhan sampai dikira mabuk oleh Imam Eli. Dikira mabuk, dikira perempuan yang tidak baik. Dan kemudian dia katakan, tidak Tuhan, tidak. Aku bukan perempuan yang meminum anggur dan aku bukan perempuan yang tidak baik. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Imam Eli katakan, jadilah seperti apa yang engkau minta kepada Tuhan. Tepat waktu itu dia belum mendapat anak. Dia baru dapat anak setahun kemudian. Tapi katanya wajahnya berubah berseri dan dia mau makan. Sampai pulang ke rumah mereka, dia tetap ceria, tetap segar. Bebannya sudah diangkat. Itu sebabnya saya pesan saya dengan firman Tuhan tadi, berdoalah sampai langit terbuka. Maksudnya sudah mendapat jawaban dari atas, dari Tuhan. Seberat apapun masalah saudara, saudara akan mengalami kehidupan seperti Ibu Hana tadi. Belum dapat berkatnya, belum dapat uangnya, belum dapat anak, tetapi dia sudah bergembira. Itu sikap yang benar. Jadi ketika sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan, walaupun materinya belum ada, mulailah bersyukur, bergembira, bersukacita, memuji Tuhan. Itulah yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, di sini katakan bahwa Roh Kudus turun seperti burung merpati. Yang dibaptis itu siapa? Namanya Yesus, Allah Putra. Roh Kudus itu Allah Roh Kudus tentu saja. Dan ayat 17 katakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara pemirsa, itu kita tidak bisa bayangkan bagaimana Allah Tritunggal itu. Allah dengan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir pada satu momentum yang luar biasa. Itu bukan lagi bisa dibilang mujizat, itu sudah sesuatu yang luar biasa terjadi. Kenapa? Ketika itu Yesus benar-benar merendahkan diri. Sampai Yohanes Pembaptis bilang, bukan aku yang membaptis engkau, engkau lah yang harus membaptis aku. Tapi kata Yesus, baiklah kita menggenapi semua kehendak Tuhan. Ia sungguh-sungguh rendah hati. Pemirsa sekalian, dengar baik apa yang saya katakan. Mungkin saudara seorang yang punya jabatan. Mungkin di wilayahmu itu engkau orang yang punya jabatan paling tinggi. Mungkin engkau sudah bukan saja orang berbunga di pundaknya, tapi sudah berbintang. Mungkin engkau gelarnya bukan S1 lagi, tapi sudah S3. Tapi ingat, kunci keberhasilan hidupmu hanya satu: rendah hati. Masih ingat pepatah? Gunakan ilmu padi apa? Semakin berisi semakin menunduk. Itulah yang dapat menjadi berkat bagi saudara sendiri dan bagi banyak orang lain. Tuhan tidak bisa pakai orang yang sombong. Nah,
ada Yesus bilang begini, oke, saya baptis kamu dulu, setelah itu kamu baptis saya. Ndaklah, Yesus dengan rendah hati datang. Waktu dia dibilang oleh keluarganya, katanya orang di kampungnya di Nazaret sana, mereka bilang, oh, dia ini kan tukang kayu, surah-surahnya kan ada pada kita, ngapain kita dengarkan dia? Tapi Yesus tetap sayang, tetap mengasihi seluruh anggota keluarganya. Dan saudara sekalian, adik-adiknya yang dulu tidak bisa terima dia, walaupun dia sudah menghidupi mereka selama kurang lebih 18 tahun, saudara sekalian. Ya. Dia menghidupi adik-adiknya, dia bekerja sebagai tukang kayu, karena Yusuf sudah meninggal. Tetapi saudara sekalian, yang luar biasa ialah Kisah Rasul pasal 1 mengatakan bahwa sesudah dia bangkit dari orang mati, kemudian adik-adiknya, ibunya semua bergabung bersama dengan dia. Itulah upah kerendahan hati Yesus. Dan hari ini pesan saya, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan, milikilah hati Yesus yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Berkati kami saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, beri kami hati yang rendah hati, dan tolong kami semua supaya kami berdoa dengan memandang ke atas, dan ketika kami dijawab oleh Tuhan, kami begitu yakin sebentar lagi bentuk materi dari yang kami minta akan datang kepada kami, karena bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.